Assalamualaikum, halo semua. Perkenalkan, nama aku Nurul Fadilah dari mahasiswa Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini aku akan membahas sedikit tentang isu yang terjadi di dunia perpolitikan selama masa pandemi COVID-19. Apakah itu konspirasi atau sekedar opini? Langsung aja, aku uraikan singkat beberapa poin di sini. Jadi, seperti yang telah kita ketahui, COVID-19 telah berjalan selama hampir setahun di seluruh negara-negara di dunia yang terkena dampaknya secara langsung. Sejak merebaknya virus corona di dunia, banyak opini politik tentang teori konspirasi terkait virus yang sedang mewabah. Banyak orang yang mempercayai bahwa virus corona hanyalah buatan manusia atau suatu kelompok untuk mengambil suatu keuntungan dan kekuasaan tertentu. Konspirasi yang banyak diyakini oleh warga dunia salah satunya adalah bahwa virus corona ini berasal dari laboratorium Wuhan untuk dijadikan sebagai senjata biologis. Sementara teori lainnya mengatakan bahwa pandemi ini sudah direncanakan dan telah dibuat oleh pengusaha besar dan mendunia Bill Gates dan juga termasuk Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Isu politik COVID-19 terjadi pada awalnya dari negara yang pertama kali mewabah, yaitu Cina, di mana Cina membuat suatu proyek yang bisa melumpuhkan negara lain, terutama melumpuhkan perekonomian dan perpolitikan negara-negara yang sedang di tahap krisis perekonomian maupun sumber daya alam dan manusianya, dan juga ingin melemahkan negara adidaya atau negara yang terkuat, agar dari negara merekalah yang menjadi negara terkuat dan bisa menjadi diktator seluruh penjuru dunia. Kemudian, opini dari isu politik Cina dan Amerika sedang bekerja sama untuk melumpuhkan perekonomian dan perpolitikan suatu persatu negara dengan rencana awal mereka membuat rancu perpolitikan dan ekonomi negara lain dan membuat suatu drama politik. Dan dari krisis politik inilah suatu keadaan di mana negara mengalami ketidakstabilan di dalamnya. Krisis politik dapat terjadi karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Selain itu, hal mendasar yang dapat menyebabkan krisis politik dalam suatu negara adalah keamanan serta kestabilan ekonomi negara tersebut. Apabila krisis politik ini benar-benar terjadi, maka dapat dikatakan negara akan berada dalam kekacauan dan akan terjadi konflik internal dalam negara. Isu politik tersebut kuat dengan adanya pihak dari Cina membantu negara-negara lain untuk memusnahkan COVID-19 dengan syarat yang akan ditebus atau lainnya. Seperti halnya lockdown yang berasal dari Cina, di mana seluruh masyarakatnya menjadi tidak produktif lagi dikarenakan virus tersebut sangat cepat menyebar dan membuat penduduk dan pemerintahannya takut dan lebih berhati-hati. Adanya COVID-19 memberikan keuntungan bagi negara yang telah merencanakan virus tersebut menyebar dan mewabah di mana-mana. Kemungkinan rentetan serangan senjata biologis itu juga terkait dengan motif ekonomi dan kelanjutan perang dagang, saling embargo satu sama lain. Akhirnya tidak lagi dengan perang fisik, tetapi dengan sains, bisa membunuh banyak orang tanpa ada kerusakan menggunakan rekayasa biologis. Penelitian menunjukkan bahwa teori konspirasi dalam isu politik memiliki kecenderungan untuk muncul berkaitan dengan saat-saat krisis dalam masyarakat, seperti serangan teroris, perubahan politik yang cepat, atau krisis ekonomi, maupun krisis yang terjadi lainnya. Teori konspirasi seperti ini kembang dalam masa penuh ketidakpastian dan banyak ancaman saat semuanya berusaha memahami dunia yang kacau. Ini adalah kondisi yang berhubungan yang dihasilkan oleh wabah virus ini, yang menjelaskan penyebaran teori konspirasi yang berkaitan dengan SARS-CoV-19, bahkan mengatakan dengan memanfaatkan politik terpolarisasi dan mengipasi teori konspirasi, aktor politik lainnya akan menyalakan korek api. Tujuannya adalah untuk membuat suatu negara begitu terpecah dan saling berlawanan sehingga negara tersebut menjadi tidak berfungsi dan tidak mampu menanggapi dan melawan suatu ancaman. Lantas, apakah teori konspirasi tersebut adalah yang benar atau tidak? Apakah COVID-19 berhubungan dengan kekuasaan? Kembali lagi kepada kita yang telah memiliki penalaran yang cukup sempurna untuk memahami suatu peristiwa yang terjadi. Tidak semuanya konspirasi itu benar maupun salah. Semua yang ada di dunia ini harus memiliki yang namanya pro dan kontra. Kembali lagi kepada kepercayaan kita masing-masing. Ini hanya sebuah opini yang telah diambil oleh beberapa sumber yang ada dan diringkas sesingkatnya. Yang pada intinya, kita tetap berhati-hati terhadap virus ini dan selalu meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya Dialah yang menetapkan atas izinnya.
Untuk kita sebagai warga negara yang baik dan masih melawan virus ini, diharapkan peran kita sebagai masyarakat dan juga pemerintahannya harus saling bahu-membahu untuk menghadapi bencana nasional ini atau non-alam, dan harus seimbang dengan mari kita sama-sama menaati protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi lonjakannya virus ini, agar terciptanya tujuan ke depannya. Baiklah, sekian poin yang aku sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton tugas KKN individu aku. Jangan lupa di like, subscribe, and komen ya. Assalamualaikum.